Maka karena itu para penjajah ini tahu kelemahan umat Islam, harus dirusak dari dalam. Dikirimlah kemudian para pendakwah-pendakwah palsu, di antaranya yang masuk ke Indonesia yaitu Senok Hargronya. Saran-sarannya yang kala itu untuk melemahkan jihad, dia menyatakan kepada pemerintah Hindia Belanda, kalau ingin jihad perlawanan di Indonesia ini lemah, itu harus dibedakan perlakuan kepada para bangsawan darah biru dengan para ulama. Nah, kalau kepada darah biru itu persuasif, pendekatan, tawari jabatan, kasih wilayah, jangan main kasar dulu selama masih bisa jalan damai. Sedangkan untuk ulama, gencet, tekan, batasi, kalau perlu basmi, hilangkan. Ini cara-cara Belanda. Senok juga misalnya himbauannya kepada pemerintah, ya, rekomendasinya kepada pemerintah Belanda yaitu untuk mengawasi para haji. Jadi kalau bisa haji itu dihapuskan, tapi nggak mungkin, ya, nggak, susah untuk menghapus haji, minimal dipersulit. Dan kemudian kalau kemudian mereka umat Islam ini masih bisa berangkat haji, diawasi, karena haji pada masa itu mengerikan. Mereka berangkat ke tanah suci, mereka haji, kemudian sekaligus menuntut ilmu, pulang ke Indonesia jadi provokator. Tapi provokator yang benar ya, ini melawan penjajah. Jadi haji pada masa itu galak-galak, Pak. Pada masa itu gitu. Kan sampai ada aturan itu dibuat pada masa Belanda, yaitu pengawasan haji sampai peci. Ya, itu kan peci itu kan ditentukan, kalau sudah haji pecinya peci apa, Pak? Bapak Ibu sekalian, Bapak? Peci putih ya, peci putih. Kalau belum haji, peci hitam. Itu ada dendanya, Pak. Orang pakai peci hitam padahal belum haji, peci putih padahal belum haji, ada dendanya. Atau sudah haji kok masih pakai peci hitam, ada dendanya. Sekian gulden gitu. Saya baca kalau dikonversi ke rupiah nggak banyak sih. Peci hitam padahal dia sudah haji itu dendanya cuma 200 juta kalau dirupiahkan sekarang. Ya. Berarti sekarang banyak yang kena. Masa Pak Ustadznya ini kena bisa jadiin. Itu pada masa aturan Belanda, hadirin dimuliakan Allah.